Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS Statistika Industri 2 pada tahun 2023. Langsung saja untuk soal pertama, seorang ilmuwan komputer sedang meneliti penggunaan dua bahasa pemrograman. Programmer yang menguasai kedua bahasa tersebut diminta mengcoding fungsi standar. Berikut waktu dalam menit yang diperlukan oleh masing-masing programmer untuk setiap bahasa pemrograman. Untuk soal A, apakah cukup bukti klaim bahwa salah satu bahasa pemrograman lebih cepat dan mudah untuk digunakan? Gunakan alfa 0,05. Yang B, tentukan selang kepercayaan 99%, perbedaan rata-rata waktu kedua bahasa tersebut. Untuk jawaban soal A, itu berdasarkan narasi soal dapat diketahui bahwa kedua populasi merupakan termasuk pada kondisi pair observation, di mana pada pair observation ini setiap unit eksperimen sama diberikan dua kondisi yang berbeda. Pada contoh soal tersebut, itu unit eksperimen yang sama ini merupakan 10 programmer yang diberikan dua bahasa pemrograman yang berbeda. Sehingga berdasarkan kasus tersebut dapat diklasifikasikan menjadi pair observation. Lalu untuk langkah pertama kita akan mencari DI terlebih dahulu, di mana DI ini merupakan pengurangan dari bahasa 1 dikurang dengan bahasa 2, yaitu 17 dikurang 18 sehingga didapatkan hasil min 1. Begitu juga untuk seterusnya sampai programmer 10. Selanjutnya, kita akan merumuskan hipotesis, di mana H0 yaitu mu D sama dengan 0, dan H1 mu D besar dari 0, di mana mu D ini merupakan mu 1 dikurang mu 2. Lalu kita akan mencari parameter-parameter apa saja yang diperlukan. Yang pertama itu ada N, di mana N merupakan jumlah sampelnya, yaitu ada 10. Lalu D bar itu merupakan rata-rata dari nilai DI tadi yang telah dicari, dapatkan nilai sebesar 1,2. Lalu untuk nilai standar deviasinya itu dapatkan nilai 2,97, di mana nilai standar deviasi ini merupakan nilai standar deviasi dari nilai DI yang telah dicari tadi. Lalu untuk alfa, sesuai yang diminta di soal, itu menggunakan alfa 0,05. Lalu untuk V, itu merupakan derajat kebebasan, di mana untuk rumusnya N dikurang 1, yaitu 10 dikurang 1, sehingga didapatkan nilai 9. Lalu untuk T tabelnya, itu merupakan T 0,05 titik koma 9, didapatkan nilai 2,26. Lalu untuk T hitung itu didapatkan nilai 1,27, di mana untuk rumusnya yaitu D bar dikurang D0 dibagi standar deviasi dibagi akar N, di mana untuk nilai D bar itu merupakan 1,2, untuk nilai D0 itu sesuai nilai yang kita rumuskan pada hipotesis yaitu 0, lalu standar deviasinya itu 2,97 dan akar N yaitu akar 10. Sehingga untuk T hitung didapatkan nilai 1,27. Lalu untuk daerah kritisnya itu sesuai tanda pada hipotesis H1-nya, yaitu karena bertanda besar, maka tolak H0 jika T hitung besar dari T tabel. Keputusannya diperoleh nilai T hitung yaitu 1,27. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai T tabel, sehingga tidak berada pada daerah kritis, lalu H0 gagal ditolak. Untuk kesimpulan, tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa salah satu bahasa pemrograman lebih cepat dan mudah untuk digunakan. Untuk soal B, tentukan selang kepercayaan 99% perbedaan rata-rata waktu kedua bahasa tersebut. Sesuai pada soal A tadi, kondisi ini merupakan pair observation, sehingga kita akan mencari estimasi main ganda dari kedua bahasa pemrograman tersebut menggunakan rumus estimasi pair observation, di mana untuk parameter yang digunakan itu ada N 10, D bar 1,2, standar deviasi 2,97, nilai alfa itu sesuai yang diminta pada soal yaitu 99% selang kepercayaan, sehingga nilai alfanya 1 dikurang 99% didapatkan nilai 0,01. Lalu untuk V itu N dikurang 1 yaitu didapatkan 9. Lalu alfa per 2-nya yaitu 0,01 dibagi 2 didapatkan nilai 0,005. Lalu untuk nilai T tabelnya yaitu nilai T alfa per 2 titik koma V itu dapat dilihat pada tabel pada nilai alfa 0,05 dan V-nya itu 9. Didapatkan nilai T tabelnya sebesar 3,25. Lalu untuk nilai batas bawah dan batas atas estimasinya dicari menggunakan rumus pair observation sehingga didapatkan nilai batas bawahnya itu min 1,86 dan batas atasnya 4,26. Selanjutnya untuk soal nomor 2,
Dalam pembuatan semikonduktor, etsa kimia basah sering digunakan untuk menghilangkan silikon dari bagian belakang wafer sebelum proses metalisasi. Tingkat etsa merupakan karakteristik penting dalam proses ini dan diketahui terdistribusi normal. Dua larutan etsa berbeda dibandingkan menggunakan dua sampel acak dari 10 wafer untuk setiap solusi. Berikut data hasil pengamatan dalam mil per menit. Untuk soal A, apakah data mendukung klaim bahwa nilai rata-rata kedua larutan etsa sama? B. Hitunglah nilai p-value untuk tes pada poin A. C. Hitunglah selang kepercayaan 95% perbedaan rata-rata kedua larutan tersebut. Karena pada soal tidak diketahui apakah varians dari kedua sampel tersebut sama, maka kita akan menguji hipotesis varians ganda terlebih dahulu untuk menguji apakah varians kedua populasi sama atau berbeda. Tinggal untuk perumusan hipotesisnya, H0-nya yaitu varian 1 itu sama dengan varian 2, lalu H1-nya varian 1 tidak sama dengan varian 2. Kita akan menggunakan interval kepercayaan 95%, sehingga didapatkan alfanya 0,05. Lalu dicari varians untuk kedua sampel, yaitu untuk larutan 1 variansnya 0,177, untuk larutan 2 itu variansnya 0,05. Lalu dicari F hitung untuk untuk uji hipotesisnya, yaitu di mana rumusnya varians 1 dibagi dengan varians 2, di mana untuk varians 1 itu bernilai 0,177 dibagi varians 2 0,05, sehingga didapatkan nilai F hitungnya sebesar 3,34. Lalu kita akan mencari nilai F alfa per 2, V1, V2, dan F1 dikurang alfa per 2, V1, V2, sehingga didapatkan eh, nilainya 4,03 dan 0,25. Untuk daerah kritis pada pengujian hipotesis ini, tolak H0 jika F hitungnya lebih besar dari F0,025,9,9 atau F hitung lebih kecil dari min F0,0975,9,9. Untuk keputusannya, diperoleh nilai F hitung yaitu 3,34, di mana nilai ini lebih kecil dibandingkan F0,0259,9, yaitu nilainya 4,03, dan lebih besar dibandingkan F0,975,9,9, sehingga tidak berada pada daerah kritis, maka H0 gagal ditolak. Kesimpulan, jadi dengan tingkat kepercayaan 95% tidak cukup bukti untuk mengatakan varians kedua populasi sama, atau dapat dinyatakan bahwa varians kedua populasi berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke soal A. Apakah data mendukung klaim bahwa nilai rata-rata kedua larutan etsa sama? Karena tadi kita telah melakukan uji varians, sehingga didapatkan bahwa varians dari kedua populasi tersebut berbeda, sehingga kita akan melakukan uji hipotesis min sampel ganda varians tidak sama dan tidak diketahui. Selanjutnya, kita mencari nilai parameter-parameter yang diperlukan untuk perhitungan hipotesis, di mana yang pertama itu ada nilai N1, itu jumlah sampel pada larutan 1 ada 10, N2 jumlah sampel pada larutan 2 itu ada 10 juga, lalu V, karena ini merupakan main sampel ganda, kasusnya varian tidak sama dan tidak diketahui, jadi untuk V-nya kita mencari menggunakan rumus berikut, sehingga didapatkan nilai V itu 603. Lalu untuk X bar 1 ini merupakan rata-rata dari dari larutan 1, lalu X2 ini rata-rata dari larutan 2. Lalu S1 itu merupakan standar deviasi dari larutan 1, dan S2 merupakan standar deviasi dari larutan 2. Untuk pengujian hipotesisnya, yaitu karena pada soal itu diminta apakah klaim bahwa nilai rata-rata kedua larutan sama, sehingga untuk H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2, lalu untuk H1 itu merupakan kebalikan dari H0-nya, yaitu berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Selanjutnya dicari T hitung, di mana T hitung menggunakan rumus berikut didapatkan nilai sebesar min 2,83. Lalu dicari T tabel, yaitu T alfa titik koma V. Karena alfanya tadi 0,05 dan V-nya didapatkan 603, sehingga didapatkan nilai T tabel sebesar 1,96.
Untuk daerah kritisnya, tolak H0 jika T hitung besar dari T 0,05,603 atau T hitungnya kecil dari min T tabelnya. Untuk keputusan diperoleh nilai T hitung yaitu min 2,83, di mana nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai dari min T tabelnya, sehingga berada pada daerah kritis, maka H0 ditolak. Untuk kesimpulan, tidak cukup sehingga cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata kedua larutan esa sama. Untuk soal C, hitunglah selang kepercayaan 95% perbedaan rata-rata waktu coding kedua bahasa pemrograman. Untuk soal C ini, kita akan menggunakan estimasi mean variance ganda tidak sama dan tidak varians tidak sama dan tidak diketahui sesuai pada uji varians yang telah dilakukan pada soal 2 tadi, yaitu dicari parameter-parameter apa saja yang diperlukan. Ada confidence interval atau interval kepercayaan 95%. Untuk nilai alfanya itu 1 dikurang 95%, yaitu 0,05. Lalu untuk nilai T alfa per 2, nilai T tabelnya itu didapatkan 2,25. Untuk nilai N1-nya itu ada 10, nilai X bar 1-nya 9,97, S1-nya 0,42, dan V-nya 603 seperti yang telah dicari pada soal 2A tadi. Lalu untuk estimasi, karena kita menggunakan estimasi main ganda variance tidak sama dan tidak diketahui, maka digunakan rumus berikut. Sehingga didapatkan nilai batas bawahnya itu sebesar min 0,77 dan batas atasnya sebesar min 0,09. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Menurut catatan survei yang telah dilakukan pada mahasiswa Fakultas Teknik, 30% mahasiswa menggunakan kendaraan sendiri untuk berpergian ke dan dari kampus. Baru-baru ini 20 siswa disurvei secara acak dan ditemukan bahwa 8 orang menggunakan kendaraan sendiri untuk bepergian. Gunakan alfa sama dengan 0,05. Di sini terdapat 3 poin soal, yaitu A, B, dan C. Yang pertama untuk poin A, apakah benar proporsi siswa yang menggunakan kendaraan sendiri itu telah meningkat? Jadi untuk menjawab soal ini terlebih dahulu kita buat hal-hal yang perlu diketahui dari soal. Yang pertama alfa adalah 0,05, kemudian P awal yaitu 0,3, N atau sampelnya sebanyak 20, dan X itu 8. Selanjutnya kita akan membuat hipotesis di mana untuk H0, P sama dengan P0, kemudian H1, P lebih besar dari P0. Kemudian untuk daerah kritisnya, karena ini merupakan sampel dengan ukuran kecil, yaitu 20, maka kita akan menggunakan uji hipotesis proporsi populasi dengan menggunakan sampel kecil, yaitu dengan menggunakan nilai P atau P-value. Jadi untuk daerah kritisnya adalah tolak H0 jika P-value besar dari nilai alfa. Kemudian untuk perhitungannya, karena kita menggunakan H1-nya P lebih besar dari P0, maka formula yang dapat digunakan adalah P sama dengan P, yaitu X besar lebih besar sama dari X kecil saat P sama dengan P0. Jadi, kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui sebelumnya. P sama dengan P, X besar-besar sama dari 8, ketika P sama dengan 0,3. Jadi, dibuat dalam bentuk sigma, X sama dengan 0 hingga 8. Lalu ada nilai binomial dengan X-nya 8, N-nya 20, dan P-nya 0,3. Nilai dari distribusi binomial ini dapat kita lihat di tabel binomial, seperti yang dapat dilihat di tabel ini, di mana N-nya 20, lalu X-nya 8, dan proporsinya adalah 0,3. Sehingga didapatkan nilainya adalah 0,8867. Setelah kita dapatkan nilai P-nya, maka kita akan membandingkan nilai P-value-nya dengan nilai alfa, di mana nilai P-value-nya adalah 0,8867, sedangkan nilai alfanya adalah 0,05.
didapatkan nilai p-value-nya lebih besar dari nilai alfa, sehingga keputusan yang dapat diperoleh adalah gagal tolak H0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi siswa yang menggunakan kendaraan sendiri itu meningkat. Selanjutnya pertanyaan pada poin B, misalkan ukuran sampel ditingkatkan menjadi 1000 siswa dan ditemukan 328 siswa menggunakan kendaraan sendiri, apakah kesimpulan Anda akan berbeda? Seperti yang dilakukan sebelumnya, kita perlu membuat hal-hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, di mana alfanya adalah 0,05, kemudian n-nya adalah atau sampelnya adalah 1000, p0-nya adalah 0,3, lalu kemudian di sini ada p-topi atau proporsi akhir, di mana kita dapat mencarinya dengan membagi 328 dengan 1000, sehingga didapatkan nilai proporsi akhirnya adalah 0,328. Setelah kita membuat hal-hal yang perlu diketahui, selanjutnya kita akan masuk ke membuat hipotesis, di mana H0-nya adalah P topi atau P akhirnya sama dengan P0 atau P awal, dan H1-nya P topi lebih besar dari P0. Karena nilai sampel di sini adalah 1000, maka di sini kita akan menggunakan perhitungan uji hipotesis proporsi populasi dengan ukuran sampel besar. Oleh karena itu, nantinya kita akan membandingkan nilai Z hitung dan Z alfanya. Untuk daerah kritisnya adalah tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alfa. Kemudian kita akan melakukan perhitungan pada Z hitung, di mana rumusnya adalah P topi dikurang P0 dibagi akar dari P0 dikalikan dengan 1 dikurang P0, lalu dibagi dengan N. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai yang sebelumnya telah diketahui, di mana P topinya 0,328, P0-nya 0,3, dan N-nya adalah 1000. Jadi 0,328 dikurang 0,3 dibagi akar dari 0,328 dikalikan dengan 1 dikurang 0,328 dibagi 1000. Sehingga didapatkan nilai Z hitungnya adalah 1,9324. Kemudian Z alfanya, di mana alfanya adalah 0,05, sehingga pada tabel Z diketahui nilai Z alfa itu adalah 1,645. Kemudian setelah nilai Z hitung dan Z alfa didapatkan, maka kita akan membandingkan nilai Z hitung dan Z alfanya, sehingga keputusan yang dapat kita peroleh adalah tolak H0, karena Z hitung yang kita dapatkan itu lebih besar dari Z alfa, di mana 1,9324 itu lebih besar dari 1,645. Sehingga kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi siswa yang menggunakan kendaraan sendiri itu meningkat. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan di jawaban nomor 3B ini berbeda dengan kesimpulan pada soal poin A sebelumnya. Lanjut ke soal 3C. Misalkan pada survei yang sama, pada poin B sebelumnya, ditemukan 350 siswa lebih memilih menggunakan bus. Apakah cukup bukti bahwa lebih banyak siswa yang lebih memilih bus daripada kendaraan sendiri? Untuk soal ini, seperti biasa kita akan membuat hal-hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, di mana alfanya adalah 0,05, kemudian N-nya adalah 1000, kemudian P bus atau proporsi bus pada soal adalah 350, kita bagi dengan ukuran sampelnya adalah 1000, sehingga didapatkan proporsi untuk bus itu adalah 0,39, sedangkan proporsi untuk pribadi kita akan menggunakan data pada soal poin B sebelumnya, di mana jumlah siswa yang memilih menggunakan kendaraan pribadi itu adalah 328 orang dibagi dengan jumlah sampel 1000, sehingga didapatkan proporsi untuk pribadi itu 0,328. Langkah selanjutnya kita akan membuat hipotesisnya, di mana H0 itu adalah proporsi bus sama dengan proporsi yang pribadi, dan H1-nya proporsi bus lebih besar dari proporsi pribadi, seperti yang dapat dilihat pada soal. Kemudian untuk daerah kritisnya, tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z alfa. Sama seperti poin B sebelumnya, di sini kita akan menggunakan rumus pada uji hipotesis proporsi populasi dengan ukuran sampel besar, di mana di sini kita akan menggunakan nilai Z hitung dan Z alfa. Untuk Z hitungnya, kita dapat mencari dengan menggunakan rumus proporsi bus dikurang proporsi pribadi dibagi akar dari proporsi pribadi dikali 1 dikurang proporsi pribadi
dibagi N. Sehingga kita dapat mencarinya dan memasukkan hal-hal yang diketahui sebelumnya, di mana proporsi bus adalah 0,39, proporsi pribadi adalah 0,328, dan N-nya itu adalah 1000. Jadi 0,39 dikurang 0,328 dibagi akar dari 0,328 dikalikan 1 dikurang 0,328 lalu dibagi dengan 1000. Sehingga didapatkan nilai Z hitungnya itu adalah 4,1778. Sedangkan Z alfanya, karena alfanya adalah 0,05, jadi nilai Z alfanya itu adalah 1,645. Kemudian di sini kita akan membandingkan nilai Z hitung dan Z alfa. Di sini kita dapatkan nilai Z hitungnya itu lebih besar dari Z alfa, di mana Z hitungnya itu adalah 4,1778 dan Z alfanya 1,645. Jadi keputusan yang kita ambil adalah tolak H0. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah cukup bukti untuk menyatakan bahwa siswa yang memilih bus itu lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan sendiri. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.